Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mudah Berbahasa Inggris. Kita masih dalam pembahasan bahasa dan sastra Inggris lintas minat untuk kelas 11 dalam tema The Perfect Tenses. Setelah di video kemarin kita sudah membahas tentang present perfect tense. Miss akan link videonya di card kanan atas dan juga di description box kalau kalian mau cek videonya, jadi bisa langsung ke sana ya. Nah, di video kali ini kita akan bahas tentang past perfect tense. Nah, kali ini kita akan membahas kapan kita menggunakan past perfect tense, bagaimana rumusnya, dan juga keterangan waktunya yang biasa digunakan untuk past perfect tense, serta latihan soal yang akan kita kerjakan bersama-sama. Kalau udah penasaran, langsung aja kita mulai materinya. Oke, kapan kita pakai past perfect tense, Miss? Well, past perfect dipakai untuk menyatakan suatu peristiwa yang telah terjadi di waktu lampau dan sampai selesai nih peristiwanya, ketika ada peristiwa lain yang juga terjadi di waktu lampau. Kan berarti ada dua kejadian nih, peristiwa pertama yang terjadi dan selesai sama peristiwa lain yang kemudian terjadi. Nah, peristiwa pertama atau peristiwa yang terjadi terlebih dahulu itu yang pakai past perfect tense. Sedangkan peristiwa kedua yang menyusul itu yang menggunakan simple past biasanya. Kita lihat ke rumus dan contohnya kalau kalian masih bingung. Untuk rumus, caranya adalah subject ditambah head, HAD ya, ingat. Ini untuk semua pronoun. I, we, you, they, he, she, it semua pakai head. Terus diikuti verb tipe ketiga. Ini kalau hanya ada satu peristiwa aja. Tapi kalau ada dua peristiwa, rumusnya tetap subject plus head plus verb 3, dan di peristiwa yang lain atau peristiwa yang terjadi sesudahnya itu menggunakan verb 2 atau ini simple past gitu ya. Sekarang kita lihat ke gambar yuk kalau kalian masih abu-abu gitu di kepala. Kita lihat yang perlu kita perhatikan adalah ingat tanda silang yang di sini dan yang di sini. Oke, kita punya 3 rentang waktu nih. Rentang di masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Terus kita lihat nih, karena ini namanya past perfect, berarti kejadiannya di masa lalu dan juga selesai di masa lalu. Ini kan tadi ada keterangannya. Nah, posisinya adalah ini ada huruf X. Jadi yang penting adalah rentang yang pas aja ya. Yang present sama yang future itu justru tidak terjadi apa-apa. Yang penting di rentang pas, jadi ada satu peristiwa terjadi di sini, kemudian ada peristiwa kedua yang terjadi di sini. Ingat, peristiwa yang terjadi lebih dahulu itu yang pakai past perfect. Berarti yang lebih dahulu yang di sini ya. Ini yang peristiwa yang terjadi pertama, ini yang peristiwa terjadi kedua. Pokoknya yang lebih lampau itu yang semakin jauh gitu dari sumbunya ya di sini. Jadi makanya posisinya. Terus kita lihat di contoh nih untuk kalau kalian masih bingung. When we arrived at the cinema, the film had already started. Ketika kita sampai di bioskop, nah filmnya udah mulai. Sekarang kita harus bedah dulu nih. Dari dua kata kerja, kata sampai dan juga mulai. Filmnya mulai dulu baru kita sampai, atau kita sampai dulu di bioskop baru filmnya dimulai? Well, yang benar yang pertama kan. Jadi filmnya mulai dulu nih, misalnya udah jalan 3 menit gitu, terus tiba-tiba kita sampai di bioskop. Nah, kejadian yang terjadi pertama adalah yang filmnya mulai dulu. Karena yang lebih dulu terjadi adalah yang film mulai, berarti yang ini yang pakai past perfect tense. Nah, peristiwa lain yang menyusul yang menggunakan simple past tense atau yang pakai verb tipe kedua. So, untuk kalimat ini justru tense yang tepat untuk kata arrived adalah yang arrived untuk penggunaan simple past. Sedangkan film yang mulai itu karena terjadi pertama, dia pakainya past perfect. Nah, tinggal dimasukin aja nih ke rumus. Pakai had, keterangan waktu already, kita masukkan di tengah, terus verb tipe ketiga yaitu started. Miss masih bingung? Well, tenang. Miss masih punya contoh lain nih. Oke, kita lihat. Ada kata I finish learning chapter 1 before begin to learn chapter 2. Nah, kita lihat dulu. Kalian kalau belajar, urutkan dari chapter pertama, bab 1 dulu, baru bab 2 kan? Jadi kejadiannya, kalian selesai dulu belajar bab pertama,
baru jalan ke memulai belajar bab kedua. Makanya untuk yang chapter 1 itu yang karena terjadi lebih dulu atau lebih lampau, makanya dia yang pakai past perfect. Sedangkan untuk yang memulai belajar chapter 2 menggunakan simple past karena kejadiannya setelah kejadian yang pertama. Gitu ya, ini kejadian pertama, ini yang kejadian kedua. Next, ada juga she had cooked when I wanted to eat. Nah, kita lihat dulu. Dia sudah selesai masak ketika saya mau makan. Yang terjadi lebih dulu yang mana? Betul banget, dia selesai dulu masaknya. Baru karena dia udah selesai masak, aku tiba-tiba mau makan, ya udah ada masakan gitu kan. Jadi tenang. So, yang had cooked itu yang terjadi pertama, makanya dia yang pakai past perfect. Terus yang wanted itu yang menyusul, kejadian yang menyusul, pakai simple past. Nah, apakah selalu ada dua kejadian yang saling mengikuti dalam past perfect? Ternyata jawabannya enggak loh. Bisa juga past perfect itu menunjukkan suatu kejadian yang terjadi di waktu lampau dan udah selesai di waktu lampau juga. Walaupun tetap ada sesepan kejadian yang lain gitu. Kita lihat contohnya nih, yang nomor 3, ini agak tricky gitu ya. Until yesterday, sampai kemarin, I had never heard about it. Saya belum pernah dengar tentang itu. Nah, ini tuh sebenarnya ada dua kejadian. Saya dengar tentang masalah itu sama saya belum pernah dengar tentang masalah itu. Saya dengar, yang ini belum dengar. Cuman yang dengar ini nggak dibahas di sini, yang dibahas cuman yang belum dengar aja. Padahal kata until yesterday itu menunjukkan ini. Saya dengar kan hari ini saya sudah dengar tentang kejadian itu kan, gitu loh. Nah, karena ini belum dengar itu terjadi lebih dulu di sini kan posisinya, makanya dia pakainya past perfect tense. Gitu ya. Yang dengar ini nih sebenarnya kejadiannya apa sih namanya ya, implisit gitu loh, nggak kelihatan langsung. Nah, kalau kita baca kalimat ini dengan arti lengkapnya ya, sampai kemarin saya belum pernah mendengar tentang hal itu. Kejadiannya kan kemarin gitu ya, tapi kan hari ini saya sudah dengar, makanya kita pakai past perfect gitu ya, karena ini sebenarnya ada dua kejadian, cuman yang di highlight di sini hanya yang past perfect aja. Semoga bisa dipahami ya. Selanjutnya, untuk memudahkan kalian, seperti biasa, Miss akan listkan beberapa keterangan waktu atau adverb of frequency yang menunjukkan bahwa kalau ada keterangan waktu tersebut, biasanya kejadian yang menggunakan past perfect. Ada apa aja ya keterangan waktunya? Pertama ada when, ketika, before, after. Miss, ini before, after kan mirip sama yang present perfect. Makanya kalian harus juga bisa menganalisis ini kejadiannya terjadi di masa lampau atau masa sekarang. Itu ya untuk yang before and after. Terus juga ada as soon as dan until. Nah, khusus untuk until, biasanya klausa pertama itu selalu pakai simple past. Nah, yang klausa keduanya yang pakai past perfect. Jadi biasanya kata misalnya until she arrived, I have never left this house. Nah, itu klausa keduanya dia pakai yang past perfect, yang klausa pertama pakai simple past. Gitu ya. Setelah tadi kita tahu rumusnya, tahu kapan pakai past perfect, dan sudah belajar keterangan waktunya, sekarang saatnya kita berlatih. Nah, latihannya ini, ingat untuk past perfect kita punya tense lain yang ikut nyesep, yaitu simple past tense. Jadi kita harus tahu dari kedua klausa ini mana yang terjadi pertama. Yang terjadi pertama pakai past perfect, terus kejadian berikutnya yang pakai simple past. Kita lihat yuk contoh soalnya supaya kalian paham. Before the children eat their lunch, they wash their hands. Oke, kita lihat dulu ada keterangan waktu before. Berarti kemungkinan bisa pakai past perfect kan? Terus ada dua klausa nih. Sekarang kita lihat dari artinya dulu, kita artiin sama-sama. Sebelum anak-anak mulai makan,
mereka cuci tangan dulu. Yang kejadian pertama yang makan dulu atau cuci tangan dulu? Benar banget, mereka cuci tangan dulu, baru mereka makan. Yang terjadi pertama yang pakai past perfect. Yang kejadian kedua yang menggunakan simple past. So, untuk soal nomor 1 jawabannya jadi before the children ate, verb 2-nya dari eat ya ini, ate itu, at their lunch, they pakai past perfect, had washed their hands. Gitu cara mengerjakannya ya. Sekarang kita ke nomor 2. I not recognize her at first because she cut her hair. Saya tidak mengenali dia pas pertama kali ketemu karena bukan pertama kali ketemu, awalnya saya nggak kenal sama dia karena dia memotong rambutnya. Oke, sekarang kita lihat dulu kejadian yang pertama terjadi. Tidak mengenali dulu atau dia potong rambut dulu? Dia potong rambut dulu. Karena dia potong rambut, makanya saya tidak bisa mengenali dia. So, yang kejadian not recognize berarti yang menggunakan simple past tense. So, untuk simple past tense-nya pakai negatif ya, pakai not lagi di sini. Itu jadi did not recognize. I did not recognize her at first because she pakai past perfect yaitu had cut her hair. Untuk verb 1, verb 2, dan verb 3-nya cut itu sama ya, cut, gampang. Put juga sama, verb 1, 2, 3-nya juga tetap put, gitu ya. So, kalimatnya jadi I didn't recognize her at first because she had cut her hair. Number 3. Oke, be di sini maksudnya to be is MR atau was were. Kalau kalian belum cek video tentang to be atau lupa, miss link juga nanti di card kanan atas ya video tentang to be. I be nervous, saya gugup because I never meet her parents before, karena saya belum pernah ketemu orang tuanya sebelumnya. Di sini ada keterangan waktu, ada never, ada before. Nah, sekarang kita harus lihat, ini ada 2 kejadian. Kejadiannya saya nervous dulu, saya grogi dulu, atau saya ketemu dulu, belum pernah ketemu dulu sama orang tuanya. Kejadiannya adalah saya ini dulu ya, baru ini. Saya pas ketemu terus jadi deg-degan gitu, karena sebelumnya belum pernah ketemu. Nah, so, untuk nomor 3, kalimatnya jadi I was nervous because I had never met her parents before. Verb 3-nya meet adalah met, E-nya hilang 1, gitu. Number 4, before I arrive at the station, the first train leave. Before, sebelum. Ini sebagai keterangan waktu untuk menunjukkan ini adalah past perfect. Sekarang kita lihat, sebelum saya sampai ke stasiun, kereta yang pertama itu sudah pergi. Nah, kejadiannya keretanya pergi dulu atau saya sampai dulu? Kejadian yang pertama adalah keretanya pergi dulu, baru saya sampai. Makanya saya ketinggalan kereta, gitu ceritanya. Yang kejadian kedua berarti yang ini yang menggunakan simple past. So, before I arrived at the station, the first train pakai past perfect yaitu had left. Gitu ya. Sekarang nomor 5. As soon as, sebagai keterangan waktu, as soon as the bell ring, we go into the classroom. Segera setelah bel berbunyi, kita masuk ke dalam kelas. Yang mana dulu yang terjadi? Bel berbunyi dulu, baru kita masuk dalam kelas. Berarti yang bel berbunyi yang menggunakan past perfect tense. So, as soon as the bell had rung, verb 3-nya ring ya, rung, pakai U. We pakai verb kedua yaitu menggunakan simple past. Untuk simple past-nya atau verb 2-nya go adalah when. We went into the classroom. Kayak gitu ya, semoga bisa dipahami setelah latihan soal. Well, I think that's all for today's material about past perfect tense. Kalau kalian masih bingung, bisa leave the comment below, so I'll be very happy to explain further for you. Don't forget to check my other video about present perfect and also future perfect tense that I will link somewhere on the screen and also on the description box.
Thanks for watching and I will see you soon. Bye students. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.